Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Zaki Maulidi dengan NIM 2306051100063. Di sini saya akan melakukan pengerjaan tugas UTS, yaitu tentang presentasi video tentang laptop saya sendiri. Yaitu di sini laptop saya adalah Dell Latitude dengan seri 7300. Saya beli laptop ini kebetulan dulu second ya, harganya sekitaran 5 lebih. Tapi setahu saya ini produksi laptop yang saya pakai ini udah tahun 2018 produksi pertamanya. Oke, next. Ya, ini laptop saya. Kalau saya lihat di online store di Shopee, masih sekitaran harga 4 juta ke 5 jutaan. Nah, pertama, perangkat input. Laptop saya ini memiliki keyboard yang dilengkapi dengan keyboard Chiclet full size yang nyaman digunakan untuk mengetik dalam jangka waktu lama. Jadi di sini keyboardnya udah bisa digunakan untuk berbagai kombinasi seperti Fn, F1 untuk menghilangkan suara, seperti itulah. Fn, F2 untuk memperkecil suara, F3 untuk membesarkan suara, ya itu. Tapi sayang ya, laptop saya ini nggak bisa backlit. Tapi seharusnya bisa di anunya bisa, mungkin rusak ya dari anunya saya, backlightnya. Oke, next. Selanjutnya adalah touchpad. Laptop ini menggunakan touchpad dengan presisi dukungan multi-gesture yang memudahkan navigasi tanpa menggunakan mouse eksternal. Jadi maksud dari multi-gesture sendiri adalah bisa digunakan scrolling 2 jari, terus kalau kita klik dengan 3 jari sekali itu akan muncul klik kanan pada mouse ataupun touchpad. Terus kita bisa zoom in zoom out dengan 2 jari. Terus kita bisa swipe 3 jari untuk mengembalikan ke laman sebelumnya, yaitu. Terus selanjutnya adalah perangkat input webcam. Webcam pada laptop ini dilengkapi dengan resolusi 720p HD yang mendukung Windows Hello untuk login menggunakan pengenalan wajah. Webcam ini sangat berguna untuk panggilan video dan konferensi. Menurut saya webcam ini sudah sangat cukup ya, biasanya digunakan untuk zoom itu sudah sangat jelas, bagus menurut saya. Buat kamera juga lumayan lah. Selanjutnya adalah perangkat proses. Kita masuk ke perangkat proses ya. Yang pertama ada prosesor atau CPU. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7 8650U generasi ke-8, udah generasi lama ya, yang merupakan prosesor quad-core dengan teknologi multi-threading. Prosesor ini menawarkan performa tinggi untuk multitasking. Jadi core-nya ada 4 di sini ya. Jumlah core-nya ada 4 dengan 8 threads, yaitu hyper-threading. Setiap fisik mampu menangani 2 tugas sekaligus sehingga totalnya menjadi 8 thread. Menggunakan soket FCPGA 1528 yang dimana artinya CPU ini tidak bisa diganti ataupun di-upgrade secara manual oleh pengguna. Terus laptop ini mempunyai kecepatan clock hingga 3,6 GHz yang dilengkapi dengan teknologi Intel Turbo Boost. Selanjutnya ada grafis atau GPU. Menggunakan Intel UHD Wisec Legion GT2 yang cocok untuk aktivitas sehari-hari seperti streaming video, browsing web, tetapi kurang ideal untuk game berat atau desain grafis profesional. Ya, seperti pada gambar sendiri ini menggunakan Intel Wisec ya. Saya menggunakan AIDA untuk mendeteksi untuk spesifikasi dari laptop saya, menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu AIDA. Selanjutnya ada perangkat proses RAM. Mengapa RAM saya masukkan ke perangkat proses? Menurut saya karena
RAM ini kan sebagian dari penyimpanan sementara ya. Kenapa nggak saya masukkan ke perangkat penyimpanan? Karena kalau perangkat penyimpanan menurut saya itu penyimpanan yang tetap, sedangkan RAM ini cuma proses kan sementara. Jadi kayak sekali hidupnya laptop gitu, kalau laptopnya dimatikan berarti kan udah refresh lagi RAM-nya, hilang semua data-data yang ada di RAM. Jadi seperti itu, makanya mengapa saya masukkan ke perangkat proses, karena tidak tetap ya. Laptop ini menggunakan RAM-nya laptop ini sekitaran 16 GB dengan tipe DDR4 dan dengan kecepatan hingga 2400 MHz. Ini seperti itu. Selanjutnya adalah perangkat proses. Pada laptop ini menggunakan chipset bawaan dari Dell Latitude, yaitu Intel Cannon Point LP, bagian dari keluarga Intel Whiskey juga. Chipset ini mendukung prosesor generasi 8 Intel Core seperti Intel Core i7-8665U yang terpasang pada model ini. Fitur utama dari Intel Cannon Point LP adalah yang pertama, dukungan untuk PCIe 3.0, memungkinkan penggunaan perangkat penyimpanan cepat seperti SSD, NVMe. Mendukung memori DDR4 hingga kecepatan tertinggi yaitu LPDDR3 untuk daya lebih rendah, cocok untuk perangkat portable. Selanjutnya ada Intel Optane, yaitu mendukung teknologi Intel Optane untuk meningkatkan kecepatan akses data dan kinerja sistem. Selanjutnya adalah sudah masuk ke perangkat output. Yang pertama ada layar. Dell Latitude 7300 ini memiliki layar sekitar 13,3 inci Full HD dengan resolusi maksimal 1920x1080p. Layar ini menggunakan teknologi IPS yang memberikan sudut pandang luas dan reproduksi warna yang akurat. Jadi pada layar ini dia itu menggunakan Intel UHD Graphics 620 ya guys ya. Selanjutnya ada port. Pada tampilan sebelah kiri laptop ini terdapat 5 port ya. Yang pertama ada port adaptor daya buat ngecas, terus port USB Type-C buat ngubungin ke perangkat eksternal ya, seperti HP ataupun yang lain. Terus ada port HDMI untuk menghubungkan ke proyektor ataupun yang lain. Terus ada port USB dan ada slot kartu pintar. Selanjutnya yang di sebelah kanan, pada tampilan kanan ada port audio universal. Terus ada yang kedua ada pembaca kartu memori micro SD, ada pembacaan kartu memori eksternal ya. Terus ada slot kartu SIM, ini bisa dipasangkan nomor yang buat paketan langsung, jadi tanpa menggunakan WiFi pun bisa. Yang keempat ada port USB Type A Gen 1. Terus yang kelima ada slot kunci Noble Wedge. Selanjutnya ada perangkat output speaker. Di sini saya melihat di mana ya? Di web tentang datasheet laptop saya. Di situ spesifikasinya menggunakan Realtek ALC3254 dengan Wavemax Audio Pro yang dimana memberikan kualitas suara yang jernih untuk multimedia dan panggilan video. Jadi suara yang dihasilkan juga sudah bagus banget ya, menurut saya sudah cukup banget untuk mendengarkan film, untuk panggilan yang lain juga enak. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan. Penyimpanan pada laptop ini tuh menggunakan penyimpanan utama yang bertipe nama penyimpanannya itu SSD PC601 NVMe SK Hynix dengan kapasitas 512 GB. SSD NVMe yang digunakan di beberapa varian memiliki kecepatan baca hingga 3500 MB per second dan kecepatan tulis sekitar 2100 MB per second. Sangat ideal untuk transfer data yang cepat. Ya, saya menggunakan AIDA, tetap
untuk mendeteksi penyimpanan saya itu apa. Selanjutnya ada perangkat tambahan. Di sini baterai pada Dell 7300 menggunakan tipe Dell, sama juga bawaan dari Dell, yaitu 2PFP W9A dengan kapasitas baterai 42.000 sekian 9 mW per hours pada baterai barunya. Itu maksudnya dari 42.000 mW per hours itu kapasitas baterai barunya. Sekarang itu sudah, kalau di charge penuh itu sudah sekitaran tinggal kalau penuh 32.878 mW per hours. Jadi berkurang sekitaran 10.000 ya, 9.000-an lah, nggak sampai 10.000. Selanjutnya adalah perangkat tambahan, yaitu di sini udah mendukung konektivitas 4G LTE. Dell Latitude 7300 dapat dilengkapi dengan slot SIM dan modem 4G LTE, yang dimana memungkinkan untuk konektivitas internet tanpa WiFi. Ini sangat berguna bagi pengguna yang sering berpergian dan membutuhkan akses internet secara terus-menerus, yaitu sesuai dengan slot SIM card tadi ya. Terus yang kedua ada Smart Card Reader untuk membaca kartu pintar yang biasanya digunakan dalam lingkungan perusahaan untuk autentikasi tambahan atau enkripsi data. Ini membantu dalam memperkuat keamanan dari perangkat laptop ini. Mungkin ini penjelasan lengkap dari seluruh aspek SPIN dalam laptop saya Dell 7300, mulai dari perangkat input, proses, output, penyimpanan, dan tambahan. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan. Mungkin kalau ada kurang atau lebihnya perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Bapak Johan sebagai dosen pengampu sistem komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.